أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunah haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajran. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dengan segala bentuk nikmatnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Dengan nikmatnya sepatutnya adalah ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan nikmatnya kita dapat beraktivitas dengan baik, beribadah dengan apa yang menjadi tujuan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu merupakan bentuk peribadatan hanya kepada Allah. Dengan nikmatnya merupakan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka sepantasnya bagi seorang muslim, atas garansi atau fasilitas yang Allah berikan, tentunya kita gunakan untuk digunakan dalam beribadah atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian maka Allah pun akan ridho dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, pahala yang akan kita terima kelak yaumil akhir berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam limpah curahkan juga kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri teladan umat ini hingga akhir zaman. Kewajiban kita adalah untuk tetap istiqomah selalu di jalannya, memberikan virus yang baik kepada semua manusia, bahkan alam, rahmatan lil alamin, sehingga manfaat apa yang Rasulullah SAW ajarkan tertular kepada semua kaum muslimin wal muslimat untuk tetap berada selalu di jalannya, sehingga Rasulullah akan bangga kepada kita sebagai umat yang Rasulullah selalu khawatirkan, terlebih di akhir zaman seperti ini. Baiklah jamaah rahimani rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Senin ya, kembali lagi kita bertemu di majelis ilm yang biasa kita laksanakan terkait kajian tuntunan tahsin dan kaidah tajwid yang biasa dilaksanakan oleh
oleh ikhwan kita, pengurus kita, yaitu yang berada di Majelis Ta'lim As-Sunnah Gereja Situ Permai. Mudah-mudahan keberkahan terkait kajian ini selalu, apapun programnya, mudah-mudahan senantiasa memberikan keberkahan dan manfaat yang banyak buat semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita atau bentuk tadribat kita yang sudah dijadwalkan malam hari ini, insyaallah, yaitu melanjutkan surat Quraisy, ya, surat Quraisy, surah Quraisy. Namun sebelumnya Ana mau mengajak antum untuk coba kita akan memurojaah kembali apa yang sudah kita bahas di pekan yang lalu, yaitu surat Al-Ma'un. Baik. Bukunya bisa dikumpulin dulu. Baik. Ana minta lebih awal Pak Jasni untuk coba dibacakan surat Al-Ma'un. Tafadhol. Coba dimulai dari ta'awuz, Pak. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ulangi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, yad'ul yatim. ولا يعد على طعام المسكين. Ulangi. ولا يعد يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Coba diulang di ayat ketiga, Pak Jasni. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Ya, wala yahuddu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu. Ayo. Yahuddu. Ya, lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Stop. Jadi ketika baca du, ya, ini kayaknya kebawanya dengan nada. Jadi agak sedikit panjang dunya. Wala yahuddu. Wala yahuddu ala. Ayo. Wala yahuddu ala. Ya. Jadi agak panjang masih ya. Wala yahuddu ala, ya, yahuddu, berhenti dulu aja situ. Wala yahuddu ala, ya, ayo. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ya, lebih bagus. Ya, jadi hati-hati ya.
Yang kita pasti insya Allah ini sudah hafal ya surat ini, sudah hafal ya. Cuman terkadang kita itu tadi karena saking pedenya dengan hafalan tidak mau cross check lagi apa sudah benar atau belum. Sinkronkan lagi dengan tilawah kita, bacaan kita. Lihat lagi, aku buka mushafnya, coba cocokkan dengan hafalannya sambil dilihat benar nggak, baik itu mat maupun makhrajnya ya. Itu dua hal tersebut yang harus segera kita perbaiki saat kita mempunyai hafalan ya, karena hafalan ini kadang menipu kalau tidak diiringi dengan tilawah, dengan murojaah ya. Baik. Ya sedikit itu aja ya Pak Jasnia, karena memang sih catatannya di situ sih wala yahuddu. Nah hu-nya nih yang tadi masih sama dengan kemarin, kurang jelas bentuk bunyi hu-nya, masih terdengar seperti yauddu. Padahal di situ yahuddu ya, mohon maaf di sini masih harus saya koreksi, yahuddu bukan yauddu ya. Yahuddu emang bentuknya ketemu dengan huruf isti'la. Jadi antara ini ha ini kan huruf tipis, sedangkan dot ini tebal, jadi kebanting, terpengaruh. Makanya kalau nggak benar-benar dibiasakan, dilatih lagi, dikoreksi lagi, akan seperti itu lagi nantinya. Wala yahuddu ya, wala yahuddu. Ha ini kan huruf bacaan tipis, jadi kalau jangan sampai terbanting ke bawah sama botnya. Yahuddu ya, yahuddu ya. Coba Pak Jasni sekali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil. Ya, masih panjang tadi ya. Wala yahuddu ala ta'a. Putus saja napasnya, tapi jangan ngambil napas. Tahan napasnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayo. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, sedikit lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Ya, dilatih di situ ya Pak Jasni ya. Baik, syukran, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya Pak Solehin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi ya. Bukan ai. Ya, ara'aital ladzi ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, sekali lagi. Bagus tuh, ya. Iya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Lagi. Ara'aital ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Baik, lanjut. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ulangi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lanjut. Fawailul lil musallin. Ya, ulangi. Fawailul lil musallin.
musallin. Ya. Fawailul lil musallin. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ya. Wa yamna'unal ma'un. Ya, baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Fasolihin. Baik, selanjutnya Pak Ardi, Pak Aryansyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Baik. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ulangi. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ya. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Coba ulang lagi ayat keempat. Ayat keempat. Ya, ayat keempat sampai ayat kelima. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, baik. Di sini coba huruf di kata kalimat al-sa itu sudah benar ya. Nun sukun bertemu dengan so ikhfanya. Namun ketika antum baca huruf sad, makhraj awalnya sudah ketemu, tapi pas harokat bunyi so-nya lepas. So, jadi harusnya jangan lepas dari awal sampai akhir, makhrajnya tetap sama, nggak berubah. Al-so. Jadi sifatnya ada sifat yang namanya satu isti'la, itbaq, kemudian sofir. Al-so. Iya, so. Masih ingat ya? Sifat sod ada namanya sifat sofir. So, ya, so. Nah, itu sifat sofirnya harus dibawa. Nah, ketika nah itu kan naik pangkal lidahnya. Istilahnya pangkal lidahnya naik, kemudian itbaq, lekat dengan langit-langit. Tapi udah mulai masuk sifatnya juga, sifat sofirnya. So. Jadi tidak so. Jadi so itu sofirnya doang. Tapi kalau istilahnya hilang, itbaqnya hilang. Jadi tetap dari awal sampai akhir sifatnya jangan dibedain. Salatihim. Ya. Soalnya kalau itu karena apa ya? Mungkin ketemu dengan huruf nun, jadi terpengaruh. Beda ketika antum baca tadi di ayat keempatnya. Lil musa. Ya, itu bisa dari awal sampai akhir. Coba baca lagi ayat keempatnya. Fawailun lil musallin. Nah, dapat musa karena itu tadi dia langsung
sebelumnya kan huruf hidup musa. Nah, kerepotannya yang tadi di huruf di ayat ke yang kelimanya jadi agak sulit mungkin untuk ngambil istiqomahnya itu. Itu udah dapat tuh. Pasonya lepas so. Mestinya tetap salatihim. Ya. Jadi kalau kita mau ambil bentuk, ya karena memang banyak nanti kejadian yang kayak begitu di luar huruf seperti selain huruf so. Yang kayak kita pernah bahas ketika hamzah ketemu dengan ain. Ya, kemarin kan ada tuh a. Jadi mulainya udah mulai a. Ya, a. Mestinya a. Ya. Hal yang seperti itu kadang kurang disadari oleh kita. Ya. Baik. Lanjut, Pak Billy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Waalaikumsalam. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ulangi. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Mungkin tambahan juga ketika di ayat yang ketiga, wala yahub. Nah, ini juga sama kasusnya, hampir sama dengan ketika tadi anfa. Ya. Jadi kadang huruf-huruf yang sebelumnya huruf yang diawali dengan huruf yang sukun atau huruf mati, ataupun huruf yang bertasdid, ya. Kayak tadi contohnya yahub. Ini pernah dengar, jadi ya tadi nggak istiqomah, hanya di awalnya aja yahub, seharusnya yahubbu, bukannya yahuddu. Awalnya dapat yahub, tapi ujungnya du, bunyi dal, jadi lepas, sifatnya dihilangkan semua. Harusnya dari awal sampai akhir tetap sama. Ya, yahubbu, ya, wala yahubbu. Nah, ini kalau yang kadang nggak memperhatikan seringnya di situ. Sama dengan tadi anfala, yahuddu, bukan yahuddu. Ya. Ini yang kesalahan sering nggak disadari. Sama yang ibarat kita pun yang sudah belajar pun kadang di situ. Karena tadi faktor apa tadi? Hafal. Ini yakin Pak, benar, ini sering terjadi. Kita hafal banget ini awalnya, tapi karena sering nggak memperhatikan bacaan ini, lidah ini nencong, lemah lagi, kurang lagi diperhatikan di situnya. Maya coba cross check lagi, benar nggak? Komit nggak gitu? Ya hubbu, gitu. Ini yang sering terjadi. Jadi seolah-olah ada dua huruf, ya. Kalau tadi si angso bunyinya ya memang so, cuman hanya nggak sempurna. Kalau yang yahuddu tadi bisa ada dua huruf, dot sama dal.
Itu ya. Jadi perlu kita periksa lagi, khawatir dengan huruf-huruf yang dihadoli dengan huruf yang sukun ataupun yang bertasdid. Ini yang sering terjadi. Ya, baik. Lanjut Pak Komar. Ya, kita masih murojaah Pak. Kemarin antum hadir nggak? Pekan yang lalu hadir ya? Oh iya, baik. Coba nggak apa-apa ya, Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya, sampai bergemetar. Kayak buru-buru tadi ke sini. Ya. Ya Allah, ya santai aja Pak, nggak apa-apa. Ya, di sini coba Pak Komal, Ana minta tolong ulangi di ayat pertama. Ayat pertama dulu. Ara'aital ladzi Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Sekali lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya. Coba antum lihat ara'ai. Itu jangan ara'ai. Kita sudah pernah bahas ara'ai. Ya, sama tadi ya. Ara'ai. Ai, bukan ai. Ai. Ara'aital ladzi, ya, talladzi. Talladzi, hamas ya tanya ya. Talladzi yukadzi. Hati-hati jangan yukad. Kalau ini jadi mati jahar. Yukad, harusnya yukadzi. Yukadzibu bid-din. Bid-din. Ya, jangan terbalik za dengan da. Kalau da sifatnya apa? Hamas apa jahar? Da. Jahar apa hamas? Jahar. Kalau za, kalau za hamas apa jahar? Hamas. Hamas apa jahar? Za. Jahar. Benar. Dzazi zubaz. Menurut antum hamas atau jahar? Za, zi, zu, baz. Jahar. Kalau dal, da, di, du, bad. Za. Jahar. Karena dia tidak mengeluarkan suara di ujung. Yang apa? Da. Iya. Sekarang za. Zazi zubad. Za, zi, zu, bad. Jahar juga. Nah, pilih, menurut antum gimana nih? Hah? Bisa jahar ya? Beda rohwal sih. Rohwah, lunak. Zanya rohwal. Iya, zanya rohwah lunak. Za, zi, zu, bad. Kita sama. Infitah. Sama kita. Nah.
Kalau da sifatnya apa saja? Dahar, istifal, infitah, Ismat, siddah. syiddah. Kalau dadanya dahar, rokhawah, istifal, infitah, ismat. Kalau da rokhawah ada? Enggak ada. Rokhawah. Dal juga sama. Dal nggak ada. Zal enggak ada. Rokhawah. Lunak. Ya. Baik. Yukadzi, zi, za, zi, zu, baz. Makhrajnya ada di mana? Makhrajnya huruf za. Karena ujung lidah di ya. dua gigi, di ujung gigi. Dubal. Za, ujung lidah berada atau bertemu di ya, dibuka lagi bukunya kalau lupa. Inilah fungsinya kita ini. Materi sudah disampaikan, teori kita sudah kaji. Namun praktek terkadang kita nggak iringi dengan teori. Dinding dua gigi seri atas. Menutup apa? Bertemu? Menyentuh? Dinding dua gigi seri atas. Iya, za, zi, zu, bas. Dinding dua gigi seri atas. Za. Jadi agak sedikit kelihatan ya huruf za-nya. Apa lidahnya? Za, zi, zu, baz. Baz, ya. Za, zi, zu, baz. Ya. Nah, ini yang di sini juga sering terkadang tertukar, ya, ataupun sama bunyinya dengan huruf dal. Coba da. Kalau da di mana makhrajnya? Di Gusi, dua gigi seri atas. Gusi. lidah. Iya, jadi perbatasan ya. Dia naik sedikit, naik lagi di atas za, berarti di atas za. Da. Jadi tumbuhnya tempat perbatasan gusi atas gusi gigi seri atas. Ya. Da, di, du, bad. Da. Nah, saat huruf tertasdid tadi seperti yang dicontohkan atau dibacakan oleh Pak Komar, yukadzi. Nah, ini kalau yang nggak biasa melatih lidahnya di sini makhrajnya, maka akan dibaca yukadzi, ya. Yukadzibu biddin, sama aja jadi bacanya. Alladzi yukadzi mestinya yukadzibu biddin. Za, zi, zu, bad. Ya. Baik. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ya. Baik. Coba ayat keduanya selanjut Pak Komar. Wazalikal ladzi yadu'ul yatim. Ya, bacaan ain tahdidnya ditekan. Yadu'ul yatim. Baik. Lanjut ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, ulangan ketiga, ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, taib, lanjut ayat keempat. Fawailun lil musallin. Ya, musallin.
Ya. Lanjut. Wailul lil musallin. Ya, lanjut ayat kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, an salatihim. An salatihim sahun. Baik, lanjut. Alladzina hum yura'un. Ya. Lanjut. Wa yamna'unal ma'un. Iya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Lanjut ya, sekarang kita akan pindah ke surat Quraisy. Ya, antum bisa simak, kemudian ikuti. Namun sebelumnya, coba ini hafal nggak surat ini? Pak Salihin? Ya. Hafal nggak surat Quraisy? Hafal ya? Insya Allah hafal ya. Coba semuanya tutup mushafnya. Coba kita pengen sinkronkan dengan nantinya akan tilawah kita. Pak Jasni sudah? Mau nyontek dulu? Ya udah nyontek dulu nggak apa-apa. Ya kan kecuali kalau Ustadz saya nggak hafal, oh ya udah berarti nggak dulu, lewat dulu berarti nggak apa-apa. Tapi kalau udah hafal ya coba kita akan sinkronkan nanti dengan tilawah kita. Nanti antum akan, maksudnya anak tuh pengen antum penasaran dengan hafalan antum gitu, antum sendiri gitu maksudnya. Sudah pas belum sih saya yang hafal ini gitu, surat ini. Baik, dimulai dari Pak Jasni. Tafadhol. Agak kencang dikit Pak, nggak kedengeran saya. Yang mau nyari aman nih. Ya, tafadhol, volumenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim latas sita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi amanahum min ju'i wa manahum min Ya, mau dicoba lagi? Lupa. Enggak, kayaknya grogi. Enggak ini. Jangan nanti antum wah gini nih, waduh gawat ini. Berjamaah, antum cuman makmumnya cuman antum. Ya enggak apa-apa lah. Ya, Pak Salim coba. Yang lain bisa sambil menyimak ya, dengan hafalannya maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ulangi. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Baik. Lanjut Pak Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Li'ilafi Quraisy. Ulangi. Li'ilafi Quraisy. Ulangi. Li'ilafi Quraisy. Ulangi sekali lagi Pak. Li'ilafi Quraisy. Ya. Illa fihim rihlatas syita'i was-sayf. Ulangi. Li'ila. Ayat kedua. Ya, pertama nggak apa-apa, ayo. Illa fihim rihlatas syita'i was-sayf. Falya'budu rabb hadzal bait
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Pak Ardi, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf. Ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Ayat keempat coba ulangi. Alladzi at'amahum alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ulangi bunyi terakhirnya wa amanahum min khauf. Ya, baik. Pak Billy, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, baik. Barakallahu fiik. Hei, jadi tadi sudah ya antum buktikan sendiri. Sekarang bagaimana dengan tilawah kita? Coba antum dengarkan, simak dan ikuti apa yang akan saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf. Saya ulangi. Ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf faya'budu rabb hadzal bait فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع. Saya ulangi. Alladzi at'amahum min ju' الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. Ya, jadi nanti bacaan di minju itu kan sebenarnya panjang. Ya, kalau ada antum lihat, kalau di mushaf ini tidak apa namanya? Kalau di mushaf Madinah tidak ada tanda apa namanya? Oh ya, sukun atau
apa namanya waqaf, tidak ada tanda waqaf. Sedangkan di yang lain, di mushaf yang lain itu ada tanda, biasanya ada Pak Jasni nggak di situ? Lam alif minju. Ini Pak. Kalau di situ apa? Ada waqaf nggak? Pak Komar? Setelah minju lam alif ya. Kalau Pak Solin? Nggak ada. Nggak ada tandanya. Nggak ada. Kalau Pak Jasni? Nggak ada. Nggak ada tanda waqaf. Ada. Apa? Lam alif. Hah? Lam alif. Lam alif artinya apa? Bisa berhenti, bisa lanjut. Bisa berhenti, bisa lanjut. Ya. Kalau secara maknanya lam alif apa namanya? Dilarang berhenti ya. Ya. Jadi alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Ya. Ha di bawah di mana? Di bawah lam alif, Pak. Lam alif. Ada ha. Ada ha. Iya, di sini. Oh, di situ ada. Nah, di bawahnya ada A. Itu Ada bulat. Iya, dan Bulat apa? Pak. Ya. Ya. Jadi itu bagian, jadi untuk wakaf itu memang tidak apa ya? Kalau Anda sih menyipatinya gini aja. Kadang-kadang nafas orang kan tidak sampai ya. Sampai satu ayat penuh itu nggak sampai. Kalaupun antum mau, jadi boleh tadi berhenti di situ minju, ya. Kemudian lanjutkan wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf, ya. Jadi ini tidak suatu hal yang menjadi, walaupun ada tanda, karena kan tadi lagi kembali. Wakaf itu boleh dilakukan dengan ketika antum mampu, maka antum bisa lakukan dengan menggunakan tanda-tanda wakaf. Artinya mengikuti aturan wakaf yang sudah yang disediakan. Namun kalau antum tidak mampu mengikutinya, antum boleh berhenti di tanda itu. Apalagi enak terkadang dipunya Ustadz di Pak Jasni, Al-Quran yang wakaf dari Pak Jasni itu kan ada tuh tanda ibtidak ya, sama wakafnya. Jadi kalau nggak kuat, antum bisa ulangi dari sini, mengulangi dari sini. Ya, yang terpenting saat wakafnya, kalau tidak antum mengikuti itu, antum harus paham, jangan sampai berhenti pada makna yang menjadi khawatir malah merusak maksud dari ayat tersebut, ya. Makanya kalau buat belajar, ya biasanya harus menggunakannya Al-Quran yang memang sudah ada tanda-tanda yang kayak gitu, atau yang punya yang wakaf dari Pak Jasni itu bagus. Jadi untuk melatih wakaf. Tapi kalau kayak modeling gini, yang dari Mushaf Tanah Madinah, sebisa mungkin sambil ya apa namanya belajar terjemah, ya antum melihat ini kalau saya berhenti di sini artinya enak nggak sih, bener nggak, ya jangan nanti berhenti salah penempatan berhentinya, jadi maknanya takutnya rusak dan antum nggak mau ngulang lagi. Kayak misalnya tadi alladzi at'amahum min ju', ya wa amanahum min khauf. Ya, kira-kira kalau min ju', coba yang punya pegang Al-Quran terjemah. Alladzi at'amahum min ju'. Ayo. Artinya apa, Pak? Pak Komar? Enggak, yang itunya. Ayat terjemahannya coba. Ayat keempat. Dari
kelaparan. Ulangi, alladzi orang-orang yang at'amahum, alladzi yang memberi makanan kepada mereka ya untuk menghilangkan lapar. Kalau sampai situ berhenti, rusak nggak maknanya? Nggak kan? Ya, berarti boleh berhenti di situ. Nah, itu maksudnya, tujuannya gitu. Antum boleh berhenti di situ, ya, tapi dengan catatan tadi jangan sampai merusak makna. Wa amanahum. Nah, ini kan bentuk wa amanahum, ini kan bentuk ataf, bentuk kata kalau bahasa Indonesia dan, ya. Wa amanahum artinya apa? Dan dia mengamankan mereka ya, dari rasa ketakutan, ya, dari ketakutan, ya. Jadi antum kalau nanti baca boleh, seandainya yang bagi antum yang nggak kuat, tapi kalau yang mampu kuat langsung aja satu ayat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, kalau mampu, kalau tidak sampai minju. Ya. Tapi ada juga yang mengulang. Mau mengulang, boleh. Jadi Tapi kalau ngulang dari mana? dulu kebiasaan orang tua saya begini. Nah, iya, memang makanya kenapa di Al-Qur'an antum yang wakaf itu Pak Jasni? Karena ada ibdanya dari sini. Kalau antum berhenti di sini berarti ibdanya dari sini, mulainya lagi dari sini. Ada. Nah, itu tadi memang maksudnya buat kalau seandainya antum terpaksa berhenti di pertengahan ayat dan makna itu rusak. Kalau berhenti di situ antum harus ngulangin lagi. Ulangin lagi di ayat yang setidaknya bentuk kalimatnya atau katanya jangan sampai rusak. Kalau misalnya nih tadi ya minju alladzi at'amahum, antum mulai dari minju, dari ulangnya ya, mengulangnya minju boleh ya, kan tidak akan merusak juga. Minju coba kalau antum baca terjemahnya dari situ, insya Allah tidak akan rusak. Minju wa amanahum min khauf. Kalau mau diulang lagi, misalnya wah ini ada tanda lam ini nih, kalau yang patok di situ nggak boleh nih, harus sini, ya nggak apa-apa, silahkan ya, dari minggu boleh, pun minggu itu udah tasbih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. penting satu kalimat. Ya, kalau yang tadi antum tanyakan, kalau tadi tasdid, karena memang hukum idghamnya kalau diwasolkannya, wasol itu kan mim ketemu mim, hukumnya apa? Idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Ya. Jadi harus dengan masuk ke huruf yang selanjutnya sebagai tanda. Tapi kalau antum mau ulang lagi minju ya Pak Omar. Kalau selain ilah ini wa amanati, ilah masih bisa. Ilah mana? Ada sini? Biasanya ada imam yang baca Oh, contohnya misalnya gini. Biasanya di surat Atin ya. al-asr. Kadang disengajain Pak, karena udah ngikut siapa yang baca dia begitu ya. Watini wazaituni waturisina waturisinina wahadal apa gimana? Watini wazaitun waturisinina wahadal baladil amin. Kok itu sih? Astagfirullahaladzim. Gimana coba? Innal insana lafi khusr. Innal illa Terus baca lagi. kecuali Nanti kayak musik. watini wazaituni waturisinina. Wahada. Bukan Pak. Coba enggak ya, coba antum coba lihat Pak surat Atin. Aduh, kok ana jadi lupa ya. Sama sih artinya. Iya, coba.
Surah Atin coba Atin. ini. Summa radadnahu asfala safilin. Iya. Summa radadnahu asfala safilina illa. Biasanya segitu kan? Ada yang baca begitu. Padahal kalau mau berhenti safilin, ya sudah. Selesaikan. Kenapa harus illa? Kan bikin susah, rusak Pak maknanya. Dia kebanyakan stop napas kali. Bukan Pak, ini bentuk kesengajaan. Dia nggak jadi ngikut-ngikut, dia nggak tahu berhentinya. Jadi seolah-olah berhenti ayat itu di illa. Ya. Enggak, ini mungkin ada wakaf lam tadi. Lam apa? Lam alif. Ya. Jadi lam alif di akhir ayat. Iya, karena memang kalau begitu betul sambung. Napas mau nyambung, nggak ada kuat napasnya dia. Bukan yang sering terjadi, terkadang ini jadi ikutan tanpa dipahami, akhirnya sengaja. Jadi seolah-olah karena ini setelah itu dia nggak ngulang lagi. Kadang ya bacanya di illalladzina. Karena kalau berhenti dia safilin kan enak. Makanya tadi patokan wakaf, hati-hati jangan sampai merusak makna. Terdengarnya nggak enak. Dengan kalau kita yang paham mungkin nggak terdengarnya nggak enak. Apalagi yang mengerti tentang terjemah Al-Quran. Ya. Ya kalau di sini ada tuh di sini ada wal asri innal insana lafi khusr illa Iya. illalladzina amanu. Iya. Iya itu. Aku itu sering lagi. Kayaknya anak jadi belum pernah maksudnya dari ulama-ulama yang walaupun ini ya pasti akan mengulang lagi. Kalau memang tadi sekali lagi kalau yang paham dia akan memang begitu aturan kalau dia ngikutin wakaf. Tapi kalau hanya ikut-ikutan nih yang khawatirnya, jadi seolah-olah itu menjadi bagian itu jadi ayat terakhir, tanda terakhir bunyi ayat. Ya, padahal kan tidak seperti itu. Ya. Ya. Jadi sekali lagi wakaf ya yang menjadi perhatian kita wakaf juga silahkan dipatuhi aturan yang ada di wakaf. Pahami betul. Kemudian kalau memang antum mau berhenti karena di luar dari aturan tanda wakaf, berarti harus mengikutinya maknanya, harus bisa melihat lagi maknanya. Atau mungkin kalau yang tadi saya bilang tadi Al-Quran yang ada sekarang kayak ibtidah ya, ibtidah sama wakaf yang sudah tandanya boleh itu saja diikutin, jadi patokan kita untuk belajar. Baik. Fokus ke materi kita di surat Quraisy ya. Coba perhatikan mulai di ayat pertama yang tadi kita dengar sama-sama, simak bersama. Ini kekeliruannya ada di ayat pertama, yaitu bacaan atau bunyi li'ilafi Quraisy. Kesalahan yang sering terjadi yaitu dibacanya pendek. Li'ilafi, kadang dua-duanya pendek. Li'ilafi Quraisy. Ya, li'ilafi Quraisy. Ya, seharusnya dibaca panjang. Panjangnya berapa harakat? 2 harakat. Li'ilafi Quraisy. Ya. Nah, Quraisy ujungnya shin bukan sin. Quraisy ada yang bacanya Quraisy.
bukannya shin tapi sin. Ya, ada yang seperti itu. Quraisy. Nah, itu sifat tafasinya pada huruf shin harus ditonjolkan juga. Li'ilafi Quraisy. Ya. Quraisy. Ya. Rai. Nah, itu ada huruf ra bertemu dengan huruf ya. Matnya apa itu, Pak? Madlain atau madlin. Ya. Panjangnya berapa harokat? 2, 4 atau 6. Ya. Quraisy, Quraisy. Ya. Li'ilafi Quraisy. Ya, coba ikutin. Ulang ya. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Sekali lagi. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ya. Qura bukan kura. Ra, qura, rais. Ya. Li'ilafi Quraisy. Ya, 4. Kalau Anda lebih cenderung ke 4. Ya. Li'ilafi Quraisy. Ya, ikutin. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya. Ini di kata-kata rih terkadang Anda sendiri pernah dengar bunyinya orang nyebutnya rih. Rih, bukan rih, tapi rih. Ilafihim rih. Soalnya kenapa? Kau kadang suka bunyi rih, bukan rih. Karena biasanya nih, ini analisa Ana nih. Sebelum huruf ri, ya ri, itu ada huruf him. Him itu bunyi H itu huruf yang berat, Pak. Penghabisan itu kalau nafas tuh. Jadi ketemu him, penguruf yang penghabisan, ketika ketemu H kan naik lagi nafasnya. Dipaksa naik. Akhirnya ketemunya bunyinya ri. H, bukan ri, tapi ri. Ilafihim rih. Tuh, agak berat kan? Agak berat. Ilafihim rih. Makanya dihabisin dulu. Gak apa-apa. Cara bacanya begitu. Ilafihim rihlatash. Ya. Kalau disambung keseringannya begitu. Ilafihim rihlatash. Kalau bisa ya, tapi hati-hati. Tadi seringnya bacanya gitu, rihlatash, karena nanti beda artinya. Rihlah artinya berpergian, rihlah. Sedangkan kalau pakai H, rihlah itu artinya jaminan perjalanan. Ya, jaminan, asuransi. Ya. Ilafihim pakai H, rih. Nah, salah jadinya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya, syita'i. Ya.
Dan keliru juga ini sebelumnya. Kadang-kadang itu yang bacanya tadi ila itu harusnya dipajak panjang. Ila, ada yang bacanya ila. Artinya juga beda lagi. Afwan. Rihlah tadi berpergian ya. Ya. Kalau rihlah namanya terjemahannya dengan, coba nanti antum cek deh di Google. Kalau pakai H, kambing betina. Anak kambing betina. Anak kambing tapi yang betina. Rihlah. Kalau pakai H. Ya. Rihlah. Kan jadi artinya rusak ya, merusak jadinya. Dan fatal ini, merubah bunyi huruf. Kalau rihlah artinya berpergian, sedangkan kalau rihlah anak kambing betina. Ila fihim, ila, terdengar ada yang baca ila, i-nya pendek, hamzahnya bunyi i-nya pendek. Salah juga. Merubah arti juga. Ila fihim. Ila fihim artinya apa di situ, Pak? Terjemahannya kebiasaan. Sedangkan kalau salah ketika antum baca pendek, i-nya ila itu jaminan atau garansi. Ila fihim. Ilaf. Harusnya bacanya panjang. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Was-sayf. Hati-hati juga dibaca sa. Was-sayf. Ada yang bunyinya malah turun. Seharusnya ngangkat lidahnya. Jadi bunyinya was-sayf. Was-sayf. Terdengar seperti huruf sin shotnya. Was-sayf. Sayf apa artinya? Saifullah. Pedang. Saifullah artinya pedang. Saifullah artinya pedang Allah. Ya. Sedangkan was-sayf terjemahannya di Al-Quran apa? Was-sayf musim panas. Jadi itu ya Pak, pentingnya benar-benar memperhatikan bacaan, terlebih hafalan kita. Baik. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ayo. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Baik. Ayat berikutnya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ya, berikutnya الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. وآمنهم من خوف. Nah, dibacanya nun sukun ketemu kha, izhar atau ikhfa? Min khauf atau min khauf? Min ya. Izhar dibaca jelas. Min khauf, ya. Sekali lagi ulangi. Alladzi at'amahum min
wa amanahum min khauf. Ya, baik. Coba dimulai dari Pak Jasni. Sekarang tilawah nih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, panjang Pak Jasni. Berarti sinkron sama dengan hafalannya nih Pak Jasni. Panjang saat tilawah sama panjang sama. Dibaca pendek, harusnya dibaca panjang. Ayo. Li'ila fi Quraisy. Ulangi. Ulangi. Li'ila fi Quraisy. Quraisy apa Quraisy? Ya, shin ya. Quraisy. Ya. Quraisy. Sekali lagi. Ya, sekali lagi panjang di i-nya. Ini nggak apa-apa ya. Nah, panjang segitu maksudnya ini agak pelan nih. Biar membedakan antara pendek atau panjang. Li'ila. Gitu bacanya. Jangan li'ila. Li'ila fi Quraisy. Qura'nya tebal. Quraisy. Ronya matlin ya. Quraisy. Jadi tapi jangan langsung Quraisy. Ya, sini jangan masuk dulu. Quraisy ya. Li'ila fi Quraisy. Ya, ulangi. Li'ila fi Quraisy. Ya, lanjut. Panjang. Ila fihim Rih. ila fihim rihlatas sita'i was-sayf. Ya, syita. Jangan sita, si sita. Shin. Rihlatas syita'i. Ayo. Rihlatas shi. Was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Ulangi. Falyabudu rabb hadzal bait. Terus alladzi at'amahum min ju'. Ulangi. Alladzi at'amahum min ju'. Ya, qalqalah. Alladzi at'amahum. Alladzi at'amahum. Ya. Apa ya, to itu. Ya. At'amahum bukan at'amahum. Ta kalau itu jadi pengantum. At'amahum. At'amahum. Ayo. Alladzi at'amahum. Ya. Pantulannya hilang tapi. Wa amanahum min khauf bukan min khuf. Ya, min khauf. Ya. Sekali lagi ya.
Alladzi at'amahum. At'amahum. Ya. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya. Baik. Ya, yang Anda tulis tolong dilihat lagi, berarti itu yang perlu di koreksi. Baik, barakallahu fiik Pak Jasni. Lanjut Pak Solihin, ayat tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim Ya, segera. Ulangi. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. At'amahum. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Baik. Lanjut Pak Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ulangi. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Coba ulangi ayat yang keempat. Alladzi at'amahum min ju' wa Min ju'. Ya. alladzi at'amahum min ju' Ya, at'amahum min ju'. at'amahum min ju' Ya. wa amanahum min khauf. Ya. Coba nanti antum dikoreksi di sini ya, di Quraisy. Quraisy. Jadi tidak hanya Quraisy, tapi Quraisy. Ya, sifat tafasinya harus harus kelihatan. Quraisy. Ya. Ila fihim sama was-sayf. Jangan sampai hilang was-sayf. Kadang ujungnya ada yang ketemu dengan bentuk bunyi fa-nya karena wallahualam, karena mungkin karena habisan nafas atau bagaimana, ada was-sayf gitu. Harusnya was-sayf karena sifatnya fa itu kan hamas. Was-sayf bukannya jahar. Fa. Kemudian sama bentuk di kata al-bait, falya'budu rabb hadzal bait. Ya, ada gitunya, bait. Ya, hadzal bait. Ya. Hamasnya harus keluar sifatnya. Alladzi at'amahum. Ayo, jangan takut-takut menyebut pa. At'amahum. Ya. Dari A-nya dulu. At'amahum.
ya. At'amahum min ju' nun sukun bertemu dengan ja, hukumnya ikhfa, ya, ikhfa hakiki ya, dengan bacaan awsat, dengan bacaan awsat. Min ju' ya. Baik, sekarang Pak Omar. Ya, lanjut Pak Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Barakallahu fiik. Lanjut Pak Billy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Ulangi. ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Lanjut. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita dengar semua, terutama dari mulai hafalan, kemudian tilawah. Jadi kira-kira antum sendiri juga merasakan mana antara hafalan antum dengan tilawah antum sinkron atau enggak? Atau jangan-jangan sinkron tapi salahnya. Iya, ada yang nggak sinkron Pak Ustadz. Oh bagus, berarti nggak sinkronnya yang mana? Yang nggak sinkron hafalannya berarti gitu. Berarti harus ngikutin tilawahnya. Jangan yang sinkron antara hafalan sama tapi salahnya. Ya, tapi harus benar. Artinya benar dua-duanya antara tilawah dengan hafalan. Baik. Sampai di sini tafadhol, ada yang ingin antum tanyakan? Tafadhol terkait tadribat kita di surat Quraisy. Tafadhol. Untuk tajwid insyaallah udah bisa ya. Li'ilafi Quraisy, tadi sudah di ayat pertama kita sebutkan Quraisy itu matnya madlin, panjang, berarti panjangnya berapa rakaat? Ya, 24 atau 6. Kemudian berapa matnya? 2 rakaat. Mat tabi la 2 rakaat juga. Mat tabi'i rihlatash shita'i. Panjangnya berapa rakaat? Shita'i 4 atau 5. Hukum matnya mat wajib muttasil ya, karena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Wassaif, hukum matnya mat lain sama dengan Quraisy. Karena apa sebabnya? Karena ada huruf ya, huruf lain, yaitu ya, sukun.
diawali dengan huruf yang berharokat fathah dan bertemu satu huruf ya sukun itu yaitu huruf yang diwaqafkan. Wassaif panjangnya 2, 4 atau 6. Kemudian falya'budu rabb hadzal bait. Falya'budu rabb hadzal bait. Ya. Ya. Itu falya'budu panjang atau pendek itu? Panjang. Falya'budu rabbah. Panjangnya seberapa? 2 harakat. Iya. Matobi. Falya'budu rabb hadzal bait. Ha 2 harakat. Da. Iya. Panjang apa wasal? Panjang enggak? Bukan mat ya kalau wasal. Iya, karena bertemu dengan alif lam qamariyah. Al-bait madlain atau madlin sama panjangnya ya. 2, 4 atau 6. Kemudian alladzi at'amahum di panjangnya berapa harakat? 4 atau 5. Hukum matnya adalah mat jaiz munfasil ya. Kemudian min at'amahum min ju' ya, at'amahum idgham mimi ya, mim sukun mimati bertemu dengan huruf mim. Kemudian minju itu hukumnya ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan huruf ja atau jim ya. Ju berapa? Ju 2 harakat karena hukumnya adalah matabi'i. Wa ju'u kalau disambung ju'u hukumnya idgham apa? Bi gunnah. Sebab apa? Tanwin bertemu waw ya, huruf idghamnya berupa waw. Ju'u wa a hukumnya matobi panjangnya 2 harakat. Wa amanahum sama ya, hum mim sukun bertemu dengan mim hukumnya idgham mimi. Min khauf hukumnya ya izhar karena nun sukun bertemu dengan khauf madlin. Alhamdulillah. Kalau yang itu udah hafal lah insyaallah antum ya. Tinggal yang perlu diperbaiki adalah makhraj dan sifatnya. Insyaallah kalau yang tajwid bisa lah ya. Baik, sahabat ikhwan rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perjumpaan kita atau taklim kita pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.